Tahukah kamu bahwa laporan keuangan bukan sekedar deretan angka, tetapi cerminan kondisi dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Setiap angka di dalamnya memiliki makna dan disusun berdasarkan sebuah kerangka berpikir yang sistematis, yaitu kerangka konseptual pelaporan keuangan. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana kerangka konseptual diterapkan pada laporan keuangan PT Ultra Jaya milik industri terbuka, yang merupakan perusahaan minuman terkemuka di Indonesia. Melalui 8 komponen utama, kerangka konseptual dan disertai bukti-bukti langsung dari laporan perusahaan-perusahaan, kami akan menjelaskan bagaimana informasi keuangan disusun agar relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita akan mengenal lebih dahulu perusahaan yang menjadi objek kajian dalam video ini, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman, khususnya produk susu dan minuman siap konsumsi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan berkantor di Bandung, Jawa Barat. Ultra Jaya dikenal luas melalui berbagai merek unggulan seperti Ultramilk, Teh Kota, dan berbagai produk minuman lainnya yang telah dipasarkan secara nasional maupun internasional. Sebagai perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, PT Ultra Jaya Milk Industri Terbuka memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang transparan, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, laporan keuangan PT Ultra Jaya menjadi contoh yang relevan untuk melihat bagaimana kerangka konseptual pelaporan keuangan diterapkan secara nyata dalam praktik. Pada laporan keuangan terdapat tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi investor, kreditur, pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk, tujuan ini tercermin dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Informasi keuangan yang berguna harus memiliki karakteristik kualitatif utama, yaitu relevansi dan representasi yang tepat, serta karakteristik pendukung seperti dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Pada laporan keuangan PT Ultra Jaya, karakteristik ini terlihat dari penyajian angka yang konsisten antar periode serta adanya penjelasan rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, laporan keuangan dan laporan keuangan entitas pelapor. Entitas pelapor adalah entitas yang menyusun laporan keuangan untuk menyediakan informasi bagi para pengguna. PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk sebagai entitas pelapor menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan seluruh aktivitas ekonomi perusahaan secara menyeluruh, termasuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang keempat, unsur-unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dalam laporan keuangan PT Ultra Jaya, contoh aset adalah kas dan piutang usaha. Liabilitas berupa utang usaha, dan ekuitas berupa modal dan laba ditahan, serta pendapatan dari penjualan produk susu dan beban operasional perusahaan. Yang kelima, pengakuan dan penghentian pengakuan. Pengakuan adalah proses pencatatan unsur laporan keuangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan. PT Ultra Jaya mengakui pendapatan ketika produk telah diserahkan kepada pelanggan dan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan diperoleh. Sementara itu, penghentian pengakuan dilakukan ketika aset atau liabilitas tidak lagi memenuhi kriteria sebagai unsur laporan keuangan. Yang keenam, pengukuran. Pengukuran adalah proses penentuan jumlah moneter unsur laporan keuangan. PT Ultra Jaya menggunakan dasar pengukuran seperti biaya historis dan dalam beberapa kasus nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam catatan laporan keuangan. Yang ketujuh, penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan bertujuan agar informasi keuangan disampaikan secara jelas dan transparan. Laporan keuangan PT Ultra Jaya disajikan secara sistematis dan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan kebijakan akuntansi, resiko usaha, serta informasi penting lainnya.
Kedelapan, konsep modal dan pemeliharaan modal. Konsep modal berkaitan dengan kemampuan entitas dalam mempertahankan modalnya. PT Ultra Jaya menerapkan konsep pemeliharaan modal keuangan di mana laba diakui jika terdapat peningkatan ekuitas setelah dikurangi distribusi kepada pemilik. Hal ini tercermin dalam laporan perubahan ekuitas perusahaan. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Ultra Jaya Milik Industri Tbk telah menerapkan kerangka konseptual pelaporan keuangan secara konsisten sesuai dengan standar yang berlaku. Kerangka konseptual ini memastikan laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi para pengguna. Terima kasih sudah menyimak video kami dari kelompok 1 dan sampai jumpa semuanya.